Salam anak-anak semuanya yang diberkati, yang dikasih Tuhan Yesus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Baik, hari ini kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen kelas 2. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan waktu untuk kami bisa belajar. Berkati kami semua Tuhan, selama pelajaran kami bisa mengikuti dan memahami setiap pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dari awal pelajaran ini sampai terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kali ini kita akan membahas materi dari bab 6. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran kita, dan anak-anak bisa melihat buku paketnya masing-masing sambil mendengarkan penjelasan kalian bisa menyimak bukunya masing-masing. Bab 6 kita akan belajar tentang keluargaku dan tanggung jawabku. Anak-anak yang kasih Tuhan, tentu setiap orang pasti punya keluarga. Anak-anak pasti punya keluarga. Ya. Keluarga itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia. Seseorang bisa terlahir ke bumi ini karena keluarga. Tidak mungkin tanpa keluarga seseorang bisa dilahirkan. Anak-anak bisa terlahir di bumi itu lewat keluarga. Ya, tidak mungkin seseorang datang di bumi ini langsung muncul dari langit, jatuh dari langit. Tidak. Seseorang hadir di bumi ini melalui sebuah keluarga. Jadi keluarga itu adalah komunitas yang penting, komunitas yang spesial. Ya anak-anak. Jadi keluarga itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Jadi bersyukurlah dengan keluarga yang kita miliki. Nah, dalam keluarga tentu ya ada beberapa orang di dalamnya. Keluarga itu adalah sekelompok orang yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Coba anak-anak lihat di rumah masing-masing, siapa saja yang ada di rumah kita. Ya, paling tidak ada 3 nih ya, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Nah, setiap anggota keluarga di dalam keluarga memiliki tugas atau tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita sudah belajar di materi sebelumnya, ya, bahwa setiap anggota keluarga punya tanggung jawab berbeda-beda. Ayah tanggung jawabnya apa, ibu tanggung jawabnya apa, anak-anak tanggung jawab apa. Kita sudah belajar. Ya. Jadi setiap tanggung jawab yang dimiliki anggota keluarga harus dikerjakan. Ya. Harus dilakukan. Ya, itulah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Nah, mari kita belajar dari keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki keluarga kecil yang bahagia dan harmonis. Kita tahu ayah dan ibu Yesus sangat sayang dengan Yesus. Ya. Nama ayah Yesus adalah Yusuf, ibunya adalah Maria. Sejak kecil Yesus disayang oleh kedua orang tuanya, diasuh, dirawat, sehingga Yesus tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang penuh tanggung jawab. Ya. Sejak kecil Yesus sudah belajar memiliki tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab utama yang dilakukan Tuhan Yesus dari kecil adalah dia belajar Alkitab. Ya. Dan ini terbukti dari kepintarannya Tuhan Yesus di dalam menjelaskan ya kitab suci. Ya, jadi dari kecil Tuhan Yesus itu sudah melakukan tanggung jawabnya, nak. Ya. Belajar Alkitab, ya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya. Orang tua Yesus itu adalah tukang kayu. Yusuf itulah tukang kayu. Jadi Yesus tentu di masa kecilnya dia membantu banyak pekerjaan ayahnya. Ya. Selain membantu pekerjaan ayahnya, Yesus mengisi hari-harinya dengan banyak baca kitab suci. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 51 kita lihat Yesus ketika pergi ke Yerusalem bersama dengan ayah ibunya, ya, dia ada di bait Allah bersama dengan alim ulama. Ngapain Yesus di bait Allah? Di sana Yesus sedang berdiskusi tentang firman Tuhan. Yesus sedang menjelaskan kitab suci. Padahal pada waktu itu Yesus masih umur 12 tahun. Tapi di umur 12 tahun Yesus cerdas, pintar.
di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini artinya apa? Yesus itu anak yang rajin belajar. Dan rajin belajar itulah tanggung jawab anak-anak. Tuhan Yesus dikenal pandai Alkitab karena dia rajin belajar. Nah, anak-anak, di sini kita melihat bahwa tanggung jawab utama seorang anak itu adalah belajar supaya pandai dan membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Jadi kalau anak-anak selesai belajar, jangan langsung nonton, jangan langsung lupa pekerjaan. Bantu pekerjaan papa mama di rumah. Kalau bisa nyapu rumah ya nyapu, ngepel. Kalau sudah bisa cuci piring ya cuci piring. Apa yang bisa kalian kerjakan, kerjakan. Itu tanggung jawab anak yang baik. Nah, di dalam Alkitab ada anak-anak, contoh anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini kesalahan dari orang tuanya. Nah, kita lihat dari keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah salah satu contoh keluarga yang gagal dalam menanamkan sikap tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kisah keluarga Eli bisa anak-anak baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Ya, siapakah Imam Eli? Imam Eli itu adalah seorang imam. Ya, imam itu tugasnya apa? Menjadi pelayan di rumah Tuhan di bait Allah. Jadi Imam Eli itu kesehariannya bekerja sebagai pelayan Tuhan di bait Allah, melayani umat Israel yang datang ke bait Allah. Ya. Nah, Imam Eli punya 2 anak namanya ya Hofni dan Pinehas. Nah, ternyata anak-anak Imam Eli ini dikenal jahat dan tidak bertanggung jawab. Apa sih kejahatan anak Imam Eli? Ya, bersikap tidak sopan atau senonoh dengan orang-orang yang datang bait Allah. Kalau yang datang itu para wanita, itu seringkali menggoda, berbuat tidak sopan, senonoh. Dan ini adalah perilaku anak yang tidak bertanggung jawab, anak yang tidak baik. Selain itu, anak-anak Imam Eli juga selalu berbuat kasar, suka mukul, ya, mengancam orang-orang yang datang ke bait Allah. Ya. Selain itu, apalagi kejahatan anak Imam Eli? Mencuri daging persembahan milik Tuhan. Jadi mereka diam-diam mengambil lemak-lemak dari daging yang dibawa oleh umat Israel itu. Dimakan, dicuri. Ya. Dan kadang hasil curiannya dibagikan kepada ayahnya Imam Eli. Dan Imam Eli tidak tahu. Ya. Nah, Tuhan marah kepada Imam Eli. Kenapa? Karena sebagai orang tua gagal mengajarkan anaknya bertanggung jawab. Saya percaya orang tua, anak-anak semuanya adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Orang tua yang selalu mendidik anak-anaknya untuk baik. Maka dari itu anak-anak, belajarlah menjadi anak yang tanggung jawab. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan kecewakan orang tuamu. Ya, jangan membuat orang tua marah. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Imam Eli ya, memiliki anak-anak yang jahat dan Tuhan marah kepada Imam Eli karena anaknya tidak bertanggung jawab. Dan ini kesalahan dari Imam Eli juga. Imam Eli tidak tegas anak-anak. Imam Eli justru tidak marah atau memberikan hukuman kepada anaknya. Dibiarkan saja. Akhirnya Tuhan marah. Akhirnya apa? Keluarga Imam Eli dan anaknya semuanya mati. Anak-anak Imam Eli mati di medan perang. Imam Eli mati jatuh dari kursi. Nah itulah. Ya, kalau orang yang tidak memiliki tanggung jawab, bisa saja Tuhan memberikan hukuman atau sanksi. Nah, bertanggung jawab itu anak-anak manfaatnya banyak. Manfaatnya besar. Ya. Sikap bertanggung jawab itu adalah sikap yang terpuji. Sikap yang baik untuk dicontoh. Dan ini sikap yang mencerminkan sikap anak Tuhan. Nah, manfaat hidup bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ya, ketika kita bertanggung jawab, ya, tentu Tuhan akan sayang dengan kita. Tuhan akan mengasihi kita. Orang tua akan sayang dengan kita. Orang tua akan cinta, ya, mengasihi kita. Ya. Tanggung jawab kita itu bisa menjadi contoh teladan bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Ya. Kemudian ketika kita bertanggung jawab, ya, itu bisa berguna bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Coba misalnya kalau di rumah kita rajin, ya, menyapu, mengepel, cuci piring. Tentu ini bermanfaat bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita. Ya. Mereka terbantu, tertolong dengan sikap tanggung jawab kita. Nah, ketika kita bertanggung jawab,
kita juga kelak bisa menjadi orang yang diandalkan atau orang yang dipercaya orang lain. Jadi anak-anak, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab supaya kelak nanti anak-anak bisa diandalkan orang. Diberi kepercayaan sama orang. Mulai dari sekarang anak-anak belajar ya, seperti Yesus, dari kecil dia sudah bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab itu harus terus dibiasakan, harus terus dikerjakan, dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Bangun tidur ya, harus tepat waktu, jangan kesiangan. Bangun tidur, terus bersih-bersih kamar. Selesai belajar, rapikan buku dan alat tulisnya. Selesai bermain, rapikan lagi. Itu hal-hal kecil, anak-anak. Kita lakukan itu. Dan ketika kita punya tanggung jawab atau tugas, jangan pernah menunda. Jangan pernah kita menunda pekerjaan kita. Tapi selesaikan dengan segera. Jadi kalau kita dapat PR dari guru misalnya hari ini juga mulai dikerjakan pelan-pelan. Jangan ditunda besok. Akhirnya apa? Tugas menumpuk, jadinya tidak selesai. Ya. Nah, ketika anak-anak kesulitan melakukan tanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk terus bisa bertanggung jawab. Pasti Roh Kudus akan membantu kita anak-anak. Ya, jadi jangan lupa terus kita berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi anak yang tanggung jawab. Nah, di akhir pelajaran ini, ya, ada ayat hafalan yang perlu anak-anak baca dan hafalkan. Lukas 2:47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ini tentang Yesus. Ketika Yesus berumur 12 tahun, orang takjub, orang heran karena kepintaran Yesus. Yesus bisa menjawab setiap pertanyaan orang dewasa. Orang menilai ini Yesus ini cerdas, pintar. Kenapa Yesus bisa pintar? Karena dia belajar. Jadi anak-anak, salah satu tanggung jawab anak-anak adalah belajar supaya pintar. Demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak terus menjadi anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus berkati. Salam.